Bonjour Lala baby. Cila, bertemu lagi bersama saya Inoi. Jadi ini aku mau berbagi pengalaman aku mengambil jurusan seni, tentunya khususnya di seni tari. Jadi dulunya aku tuh memang basicnya di tari, cuman gak terlalu pandai banget gitu, cuman bisa lah gitu kan. Jadi pas SMA kan itu ada tuh kayak jalur SNPTN, SNMPTN, SBM atau UMB gitu. Jadi ayah sama mama aku tuh lagi ada problem. Jadi aku disuruh tuh, kalau kamu mau kuliah, kamu harus masuk jalur SNMPTN. Jadi kalau misalnya aku nggak masuk, ya aku nggak kuliah gitu. Ya, dalam hati, ya Allah, bisa nggak ya, ujian apa sih gitu kan. Cuman kan masih bisa sih SBMPTN kayak gitu. Jadi aku ya udah berusaha gitu. Dan kemudian ditanya juga ngambil jurusan apa. Jadi aku bilang aku ngambil jurusan seni tari. Oh, malah makin enggak lah gitu, makin kayak ngapain sih ada jurusan lain gitu. Soalnya aku memang basicnya di situ gitu loh, ya kan. Jadi aku pun bingung, ini ayahku gitu. Jadi untunglah ada abang sama kakak aku ngasih pengertian ke ayah aku, almarhum ayah sama mama aku gitu kan. Jadi akhirnya disetujuin aku ngambil itu, tapi dengan catatan itu tadi, aku harus bisa lulus jalur SNMPTN, ya kan. Sebentar guys, ini anak murid aku ada datang. Jadi lanjut ya. Setelah aku kasih tahu aku ngambil jurusan tari, tentunya keluarga dari yang ada di tetangga, maksudnya keluarga aku yang ada di kampung kayak gitu, tetanggaan dari ayah gitu, ada yang sempat ngomong kayak gini, hah, kalau seni tari mau jadi apa? Hello, mau jadi apa? Katanya kayak gitu. Banyak lah yang cibiran kayak gitu yang aku harus alami ngambil jurusan seni tari ini tadi. Karena mungkin nih mindset orang itu, apalagi orang yang dulu kali ya, orang-orang tua yang udah tua banget gitu, ya pasti yang mereka pikirkan tuh tari itu kayak berjoget, mengumbarkan aurat, bajunya terbuka gitu kali ya. Dan mau jadi apa gitu, kalau joget-joget aja bisa mungkin gitu. Cuman aku senyum, nggak ada aku komen yang kayak ya terserah aku dong, nggak, aku cuma senyum, ya udah gitu. Nah di sekolah kawan-kawan aku juga seperti itu. Kamu ambil, biasa kan kita nanya, kamu ambil jurusan apa gitu kan. Ya aku bilang aku ngambil jurusan seni tari gitu. Dan hah, nanti mau jadi apa? Joget doang, kan kamu udah bisa joget kayak gitu. Dalam hati, ya gitu aja ya kan. Aku dewannya aja ya kan. Cuman aku berpikir bahwa suatu saat aku bakalan bisa menunjukkan kalau jurusan seni tari tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Jadi aku hanya berpikir pada saat itu yang penting aku kuliah dan aku bisa masuk jalur SNMPTN. Dan guru aku yang seni tari pun, yang seni lah, jurusan seni, guru seni budaya aku, dia bilang gini sama aku, Inta mau ngambil jurusan apa rupanya? Seni tari bu, gitu kan. Yakin mau ngambil seni tari? Kayak gitu ya kan. Yakin, udah kuat mentalnya, mungkin karena dia udah pertama kali ngalamin kali ya kan. Yakin katanya. Yakin bu gitu. Jadi dia bilang, kasih arahan, udah basicnya di tari gitu, kenapa nggak ambil seni yang lain biar basicnya ada 2 gitu. Jadi maksudnya biar basicnya itu tetap ada, kemudian skillnya itu bertambah gitu maksudnya gitu kan. Bu, kalau lain lah ngambil seni musik, suara Indra nggak bagus ya kan, terus Indra nggak pandai main alat musik. Nah ya udah ambil seni yang lain, maksudnya biar 2 gitu. Nanti kalau kamu udah di sana di kota, kamu ikut sanggar biar tetap basic kamu itu tergali terus, kata yang gitu.
ya masuk akal juga sih sebenarnya, cuman yang aku pikirkan kan aku lebih suka di seni tari ini tadi gitu, jadi oke lah gitu kan. Jadi pas aku lagi persiapan untuk SNPTN kayak gitu, aku hanya berpikir ya Allah, kemudian aku masuk kayak gitu. Ya aku sempat juga cerita sama guru seni budaya aku, Bu, aku kalau misalnya nggak masuk SNPTN ini, aku nggak bakalan kuliah lagi gitu. Jadi itu ibaratnya kayak tantangan dari orang tua aku kan gitu. Jadi pas lagi pengisian portofolio, itu lagi ya Allah, udah dari tadi perjuangannya dari orang tua memberikan pengarahan, kemudian ke saudara juga, kan, sama kawan-kawan, lagi-lagi di portofolio. Jadi kawan-kawan ini ngebantu lah karena memang ada tarik kreasi berkelompok gitu kan. Tapi udah selesai nari beberapa hari, videonya hilang pas mau masukkan portofolio. Ya Allah, dalam hati stres banget, tau nggak, stres banget. Oh, kok bisa hilang gitu ya kan. Maaf ya guys, soalnya suaranya biasanya karena anak-anakku belum masuk dan aku nanti masuknya jam 3 sore. Ini aku lagi di perpustakaan sendiri, lagi nunggu kawan aku lagi sholat. Terus udah hilang tuh video, aku kabarin dong gurunya aku yang nguruskan SNPTN aku, yang ngedaftarin segala macamnya, karena kan dia minta kirimkan videonya, ngasih ke dia videonya gitu. Dia bilang, Pak, videonya hilang lah, kayak mana tuh Pak, masih nggak kuliah gitu namanya. Kayak udah perjuangan banget sampai di situ gitu kan. Akhirnya dibantu sama bapak itu ngulang lagi pakai handphone dia yang lebih canggih kan gitu. Udah gini, dia kamerain semuanya, buat videonya segala macamnya. Pokoknya the best lah guru-guru aku. Pokoknya aku nggak pernah lupa dengan jasa mereka gitu sampai sekarang. Terus udah selesai semua portofolio, tibalah saatnya pengumuman, ya kan? Karena aku udah deg-deg nih. Kalau aku nggak masuk, berarti aku nggak kuliah dong, betul nggak? Iya kan? Karena tadi ayah aku bilang sama mama aku kalau aku nggak masuk SNPTN, aku nggak kuliah. Jadi deg-deg lah. Kawan-kawan banyak yang nggak lulus ini, karena nggak lulus nih. Aduh gawat, nggak mungkin aku lulus, nggak mungkin. Udah gitu, udah negatif thinking banget lah. Sampai ada akhirnya abang kelas aku nanyain, Dek kayak mana? Udah tengok belum hasilnya? Gitu kan? Belum. Bilang gitu, pasti nggak lulus bang gitu kan. Mana nomornya? Katanya nomor pendaftaran. Ya udah aku kasih. Dek selamat ya lah, kamu masuk, kamu lulus gitu kan? Nggak mungkin. Nah maksudnya memang nggak mungkin percaya, nggak mudah percaya gitu kan. Nggak mungkin bang, bohong abang gitu lah ya kan. Terus tuh lagi sama kakak kelas juga ditanya, minta juga nomornya. Ya udah aku kasih. Terakhir aku kasih sama kawan satu kelas aku, satu meja aku. Lanjut, karena tadi lagi bel ya, anak-anak udah masuk. Jadi aku kasih nih nomor peserta aku sama kawan aku. Jadi bilang gini, selamat Dendra, kamu masuk, kamu lulus, bla 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 bla, banyak lah ucapan selamanya. Kamu pas itu aku bilang gini, alah bercanda kau, ya kan, bercanda kok kan, gitu kan. Terus tuh, enggak lo, beneran itu lagian udah diumumin katanya gitu. Udah di print juga katanya gitu. Masa? Gitu kan. Jadi habis itu difotoin, dikirim ke aku. Alhamdulillah. Jadi aku langsung dong, aku lagi angkat jemuran langsung lari peluk almarhum ayah aku sama mama aku. Ya, aku kuliah, jadi kuliah, udah masuk SNPTN kayak gitu kan. Lalu habis itu ya udah, kapan kamu mau pergi katanya gitu, tunggu informasi selanjutnya kan gitu. Jadi kan aku nggak tahu nih Medan ini kayak mana ya kan, namanya ulang kampung ya memang pernah sih beberapa kali ke Medan, cuman kan ikut rombongan kayak gitu, kayak lomba FLS 2N kan pakai rombongan gitu kan. Jadi di situ aku mikir, ya Allah, dalam hati pas lo tiba yang emang daftar apa ya,
formulir itu, berkas-berkas, pengumpulan berkas kayak gitu kan, harus diantarkan ke Unimed. Jadi saat itu aku sendiri, aku dikasih uang 1.500.000 sama orang tua aku. Kau urus sendiri, kau pergi sendiri tanpa dikawani. Bayangin dong, ya Allah, Medan tuh kayak mana? Sedangkan kurang lebih Medan ke Medan dari kampung ke Medan tuh kurang lebih semalaman. Jadi lanjut ya kan. Nanti bel lagi. Ada pengumuman gitu. Jadi aku dikasih duit itu 1.500.000, ya kan. Aku berangkat dari kampung aku ke Medan itu kurang lebih semalaman. Ya udah, aku berangkat dong dengan tekad aku yang aku nggak ada kenal orang, nggak ada saudara di Medan. Ini kayak mana? Ya aku ya nak. Dan aku kan masa itu lagi emang aktif di sosial media. Aku memang sampai sekarang juga aktif banget di sosial media. Jadi aku buat dong, ya kan, di Facebook aku lah masa itu, OTW Medan. Cailah OTW Medan. Jadi datang nih kakak-kakak kelas aku. Itulah mungkin gunanya kita harus emang dekat juga sama kakak kelas, sama adik kelas gitu kan. Jangan terlalu sombong gitu, ya ramah lah ibaratnya gitu kan. Jadi di messenger lah kayak gitu, di chat gitu. Ngapain dek ke Medan kayak gitu kan. Ya udah aku balas, mau ini kak, mau antar berkas, cuman nggak tahu mau kemana kayak gitu, karena aku nggak ada kawan kayak gitu kan. Jadi ya udah, kakak aku inilah yang kenalin aku sama kakak kelas juga, tapi dia sekolah lain gitu kan. Jadi kakak itu cuma bilang gini, dia besok kalau udah nyampe kabari kakak, jangan kemana-mana, jangan mau ngobrol sama orang, jangan pergi kemana-mana. Karena mungkin dia juga takut kan, dia tahu Medan ini kayak mana gitu kan. Jadi iya kak, iya dalam hati, Allah, kau selalu memberikan aku jalan, kau selalu memberikan aku kemudahan di saat aku ingin sekali menuntut ilmu, ingin sekali kuliah gitu lah. Selalu ada yang namanya kemudahan gitu kan. Jadi sampailah yang namanya berkas segala macamnya udah diantarkan. Ya udah aku balik lagi. Dan orang tua aku nggak pernah yang namanya antarkan aku, nggak pernah yang namanya dia udah aku antar sampai Medan, habis itu ya udah balik gitu kan. Biasa kayak orang tua lain ngantarkan anaknya, nyarikan kos di mana rumahnya gitu. Jadi setiap penerimaan mahasiswa baru pasti aku nangis kalau melihat orang tua ngantarkan anaknya kuliah, karena aku nggak pernah sejarahnya seperti itu gitu. Jadi ya kalau dibilang sedih ya pasti sedih, cuman ya namanya kita mau menuntut ilmu ya harus bisa, kenapa enggak, harus kuat gitu kan. Nah pernah pada saat aku kuliah itu orang tua aku datang, pernah pada saat aku sakit masuk rumah sakit. Kalau hanya masuk kayak klinik kayak gitu aku nggak pernah, nggak maksudnya orang tua aku nggak datang gitu. Dan pas aku sakit itu pun mama aku yang datang sama kakak aku gitu kan. Tapi ya udahlah, bersyukur aja, semua itu pasti ada kemudahan, hikmahnya gitu. Pas aku wisuda kan lagi daring tuh ya kan, 2021 kemarin aku wisudanya. Jadi karena maksud aku daring, nggak usah datang ke rumah, nggak usah datang ke Medan, tapi aku yang pulang untuk foto keluarga, untuk ziarah ke makam ayahku gitu kan. Cuman ada lagi problem di situ, aku nggak bisa pulang dan aku ya kayak nangis. Pasti perasaan aku kayak gimana sih perasaan kalian yang memang pengen pulang, udah selesai studi, pengen berbagi kebahagiaan, tapi nggak bisa pulang gitu karena ada problem itu tadi gitu ya kan. Cuman karena ada problem ini aku harus nangis, harus berpikir di dalam hati aku
Aku seperti tidak punya keluarga, kayak jelangkung, tau gak sih? Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Gimana sih? Pergi tak di kayak mana sih? Datang tak dijemput, pulang tak diantar, kayak gitu. Cek lah, kayak jelangkung gitu ya. Nangis, itu aku nangis banget 2 minggu. Yang kayak nenangin aku ya kayak kawan-kawan aku, kawan kerjaan gitu. Udah nggak apa-apa ya. Yang foto untuk aku yang kayak gini itu ya kawan-kawan aku di sini gitu. Tahu, cuman ya udahlah. Kalau misalnya aku nengok foto itu pasti aku nangis juga, tapi tetap aku foto studio sendiri tanpa keluarga. Jadi menurut aku, untuk kalian yang lagi banyak banyak problem, yang sekarang lagi masa kuliah masih enak-enakan dikasih juga uang jajan segala macamnya, atau ada problem sedikit, yang putus asa. Semua itu pasti ada kemudahan yang akan dikasih sama Allah gitu. Percaya aja gitu. Jangan berpikir, kenapa hidup aku seperti ini, kenapa begini. Berpikirlah positif selagi kamu bisa makan. semakin selebih sesupport, kemudian masih bisa bernafas, jalani aja yang sekarang apa yang kamu bisa jalani. Tapi berpikir positif lah, jangan pernah berpikir negatif ke orang lain. Karena kalau kamu berpikir negatif ke orang lain, pasti kamu selalu down, nggak pernah yang namanya kamu kuat. Dan jangan pernah menunjukkan kesedihan kamu ke orang lain. Cukup kebahagiaan kamu aja yang kamu tunjukkan. Karena orang-orang yang julid sama kamu dulu, sekarang nggak usah kamu balas dengan omongan, tapi cukup kamu balas dengan prestasi kamu gitu. Jadi kalau kamu tanya, kalau ditanya kenapa nggak dibalas aja dengan omongan, aku nggak seperti itu. Aku cukup tunjukkan aku siapa, tunjukkan aku bisa, tunjukkan aku tidak seperti yang mereka bilang, seperti itu guys. Itu cerita singkat dari perjalanan kuliah aku sampai sekarang. Sebelum aku wisuda, aku udah kerja, udah ngajar di salah satu sekolah di Medan. Sampailah sekarang yang tempat aku ngajar. Ya alhamdulillah diterima dengan baik, punya teman-teman yang baik, punya seperti merasa punya keluarga di sini kayak gitu guys. Oke guys. Untuk kamu yang di luar sana, jangan patah semangat. Jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi tetap bersyukur. Itu intinya. Apapun nanti aja, jalani aja. Pasti semuanya akan ada hikmahnya, akan ada jalan keluarnya. Pasti kamu diberikan kekuatan. Gitu guys. Oke guys, itu aja dulu ceritanya. Lain kali kalau misalnya aku pengen cerita, pasti aku ceritain guys pengalaman aku. Nanti aku juga ceritain soal suka duka skripsian celah ya kan. Ya udah guys ya, sampai jumpa. Dadah bye bye.